Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini saya akan merangkum lagi sebuah film Korea yang menurut saya sangat bagus dan sangat beradrenalin. Film ini menceritakan seorang pemuda cupu dan lemah yang sering dibully yang menjadi kuat setelah berlatih dalam penjara. Penasaran dengan alur ceritanya yang masih berduaan dengan pacarnya? Skip dulu dan nonton film di garapan saya. Sebelum lanjut, kalian diwajibkan subrek ke channel ini. Diawali diperlihatkan patung muda juara dunia yang bernama Jung Do Hyun, kita sebut saja Jung Do. Saat pulang ke rumah, ia terkejut adik dan ibunya tewas bersimbah darah di mana-mana. Yang ternyata itu adalah ulah tiga perampok yang langsung menyerangnya. Namun dengan kemampuan bela diri yang ia miliki, Jung Do pun dapat mengalahkan tiga pria sekaligus. Bahkan menewaskan ketiganya hanya dengan tangan kosong saja karena tindakan bela diri terhadap keluarganya yang wajar dilakukan ketika keluarganya terancam. Justru Jung Do harus dihukum penjara, yang mana keadilan di sana tak jauh beda dengan negara lain. Karena Jung Do masih berumur muda, Jung Do pun dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. 2 tahun kemudian kisah berfokus pada seorang pemuda biasa yang lemah bernama Cha Woo-sul, kita sebut saja Icuy untuk lebih mudah penyebutan namanya, karena lidah saya masih sulit menyebutkannya. Ia juga memiliki mental yang lemah, kurang bernyali dan tidak bisa berkelahi ketika masih duduk di bangku SMP yang kita sebut saja si cupu. Saat itulah muncul murid baru bernama Bae So-chan, kita sebut saja Bachan, seorang petinju tingkat nasional yang pernah juara dunia tahun lalu. Dimana saat Icuy melihatnya begitu terkejut dibuatnya, karena selain Bachan memiliki prestasi di bidang olahraga tinju, dia juga berprestasi di bidang pembulian dan penindasan. Perlu dicatat masa kecil Bachan hobi sekali melakukan penindasan kepada murid-murid yang lemah, dan dia sangat berkuasa karena dia hanya bisa tinju. Yang salah satu korban bullyingnya adalah Icuy ini. Otomatis Bachan menyadari ada Icuy di sana, ia pun langsung meremas wajahnya, mencekiknya dan meninjunya, bahkan ditendangnya sampai terkapar. 야, 웃어라! 야! 야! 얼마를 더 해야 돼, 이 새끼야! 야! Saat itulah Icuy melihat sebatang pulpen, lantas dia menodongkan pulpen tersebut ke wajah Bachan berharap berhenti untuk memukulinya. Bachan yang bagung pun menantang balik Icuy untuk menusuknya. Ya, Icuy pun nekat menusuk mata Bachan sampai bocor sehingga ia harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara remaja. Yang berambut pirang ini bernama Kim, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Icuy, di mana mereka berdua dihadapkan pada para tahanan senior yang mencoba menjelaskan tentang wilayah kekuasaan. Dimulai dari bos mereka sendiri yang bernama Ijul. Dia adalah salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut, tetapi baru-baru ini dia dimasukkan ke sel isolasi yang dikalahkan oleh dua kuat orang lainnya. 내가 주먹이 안 된다? Ada si gendut yang bertubuh gempal dan si kurus bernama Cungkring. Tapi mereka berdua masih belum dinobatkan orang yang paling terkuat. Sebenarnya karena masih ada satu orang yang terkuat, namun ia memilih menyendiri, yang tak lain adalah Jung Do itu sendiri. Saat jam olahraga, Gempal dan Cungkring meminta dua orang untuk bermainnya, yang mana Icuy dan Kim menjadi sukarelawan karena mendapat paksaan dari tahanan seniornya. Disinilah penderitaan Icuy akan dimulai, di mana saat permainan berlangsung Icuy menendang kantung biji pelir Gempal yang membuatnya dipermalukan di depan semua orang. 끝이라 부르면 되나? 끝이라. 맞다. 존나 웃겨. Alhasil Icuy pun diboyong dua orang anak buah Gempal yang akan menyiksanya, yang mana saat bersamaan Jung Do berjalan akan melewati mereka, sehingga Icuy berlari bermaksud meminta perlindungan pada juara MMA tersebut. Hanya pun Jung Do menolak menolongnya. Tetapi setelah melihat kondisi yang menyedihkan, ia pun angkat bicara dengan mengatakan tinggalkan dia sendirian dan uruslah masing-masing. 살려달라고 하는 거 보면 그냥 말. 좀 있다고.
Karena tak terima diperintah, Gempal pun yang ragu nekat mau memukulnya. Tetapi sekeras apapun Gempal mencoba, tetap saja Jongdo pun tak tersentuh. Malahan Gempal lah yang harus tersungkur karena satu pukulan yang biasa dilayangkan oleh Jongdo. Suatu hari setelah kejadian tersebut, Icoy kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya. Di mana saat itu Bachan berniat mengatakan sesuatu yang akan membuat Icoy semakin tertekan. Akibat hari itu, Bachan kini menjadi orang pecak sehingga dirinya sekarang menjadi orang yang paling menderita di dunia. 여기서 사과가 아니지. 그때부터가 진짜 시작이야. Di hari kebebasan Icoy nanti Bachan akan membalaskan dendamnya semua yang ia rasakan saat ini, bahkan melebihi apa yang dia derita sekarang. Sejak saat itu pribadi Icoy kini menjadi lebih tertekan, apalagi hari-harinya semakin mencekam di mana Gempal semakin gencar mengincarnya dan berhasrat membalaskan dendamnya yang telah menendang kantong biji pelir miliknya. Dirinya mencari solusi dengan mendatangi Jongdo yang sedang berolahraga dan memohon agar Jongdo mengajari berkelahi agar orang yang berbuat semena-mena tidak lagi mengganggunya. Awalnya Jongdo bersikap acuh tak acuh padanya, tetapi Icoy sambil menangis sambil menceritakan semua penderitaan yang ia alami, barulah Jongdo simpati dan bersedia mengajarinya cara melumpuhkan lawan dengan satu pukulan, kayak Saitama. Namun sebelum belajar, Icoy harus mengelilingi lapangan 100 kali dalam 40 menit, dan jika berhasil Jongdo akan mengajarinya awal terciptanya kekuatan Saitama. Dengan berlari seperti tidak memiliki jiwa laki-laki, Icoy berusaha menyelesaikan 100 putarannya dalam 40 menit, di mana ia sudah sangat lelah dan teringat ketika masih SMP saat Bachan selalu menghajarnya di kelas kosong, sehingga itu memberinya kekuatan agar Icoy terus berlari sampai titik keringat penghabisan. Meski sudah muntah dan teroleng-oleng, Icoy berhasil bangkit berkali-kali, di mana Jongdo melihatnya akhirnya pun menyadari satu hal, bahwa Icoy benar-benar serius dengan permintaannya. Berkat bantuan kepala penjara yang sudah CS dengannya, Jongdo pun meminta sipir agar Icoy dibawa ke ruangan selnya, di mana di situ Icoy disuruh melakukan berbagai jenis gerakan dasar, antaranya 100 kali push up, 100 kali sit up, dan 100 kali keliling lapangan setiap harinya. Tak hanya melakukan berbagai jenis gerakan, Icoy pun dituntut makan lebih banyak sesuai dengan kalori yang dibakarnya. Sementara itu kita akan melihat Bachan kini memilih tidak melanjutkan sekolah dan terlihat sedang menghajar dua orang yang dianggapnya sudah mengganggunya. Saat itulah muncul bos mafia Korea yang melihat potensi di dalam diri Bachan. Lantas beliau pun merekrut Bachan menjadi anak buahnya dan membuatnya masuk ke dalam dunia kriminal. Kembali ke penjara, kita melihat Kim sedang diganggu dua orang anak buah Gempal, di mana saat Kim melawan, dia langsung dihajar oleh mereka berdua. Dan saat itulah muncul Icoy yang mencoba menolongnya saat dua orang memukul Icoy yang sekarang langsung meninju salah satu dari mereka dan menyisakan satu orang agar dapat menyampaikan pesan pada bosnya. Alhasil Icoy pun dipanggil ke sebuah ruang kayu di penjara, di mana Gempal langsung memukul kepala Samsul dan memintanya untuk hormat dan tunduk ketika saat ia bicara. Saat Gempal mau memukul Icoy yang sekarang memiliki tingkat fokus tinggi dapat membaca serangannya, dan sehingga dia berhasil memukul wajah Gempal yang membuatnya terkapar. Tak terima dihajar oleh anak baru, Gempal pun yang sudah berdiri menyerang balik, dan nampaknya Icoy cukup kesulitan menghadapinya karena ini baru pertama kali melakukan pertarungan. Saat akhirnya Icoy pun terkapar dan Gempal pun terlihat senang karena berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah. Namun apa yang terjadi, Icoy dapat bangkit lagi lantas dibenturkan kepalanya dan langsung membuat Gempal terkapar. Saat emosi Icoy tak terkendali, muncullah Jongdo yang langsung menahan tangan kanannya karena jika dilanjutkan Gempal bisa saja tewas saat itu juga. Di sisi lain kita melihat Bachan seperti diberi tempat untuk menyerukan hobinya, yaitu berkelahi secara brutal dan tak memiliki aturan, yang mana bos mafia tersebut nampak senang dengan pekerjaan yang Bachan lakukan.
Kembali ke Ico yang tengah latihan bersama Jongdo. Hari itu adalah hari terakhir bagi mereka latihan bersama karena Jongdo sebentar lagi akan dipindahkan ke penjara dewasa, di mana umurnya sudah dikategorikan dewasa. Meski begitu, semangat Ico tak surut. Ia terus latihan yang telah diajarkan Jongdo padanya. Suatu hari, Ico ditemui oleh Cungkring yang berminat bertarung dengannya karena si Gempal yang babak belur dihajarnya. Namun Ico ini hanya ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya pun menolak tawaran tersebut untuk melawan bertarung. Pada hari yang sama, Gopar ketua para napi senior dikeluarkan dari sel isolasi dan kebetulan di sana ada Ico yang baru datang. Awalnya Gopar mengira untuk menggedekan posisinya. Tetapi setelah melihat sikap sopan santun seketika Gopar menjadi baik dan memilih menjadikannya sahabat. Esok cerita pagi pun tiba. Tak disangka Bacan datang kembali ke penjara setelah mendengar kabar kalau Ico sudah menjadi lebih kuat. Lantas Bacan mematahkan salah satu jari anak buahnya sebagai bukti kalau dia yang terkuat, bahwa Ico tak ada tandingannya dengan dirinya. Saat bersamaan Cungkring dan Gempal dan tahanan lainnya sudah berkumpul untuk menantikan Icoy apakah akan datang bertarung atau tidak. Namun Gopar yang telah lelah dengan semua ini dan meminta Gempal dan Cungkring untuk berdamai saja sehingga tidak ada lagi terjadi kekerasan dalam penjara tersebut. Tak lama muncullah Cungkring yang meminta Cungkring untuk menepati sebuah janji jika ia menang maka perkelahian di penjara ini tidak ada lagi, dan jika dirinya kalah maka Icoy bersedia mencabut bulu kaki milik Cungkring seminggu sekali. Pertarungan sengit pun di antara mereka nampaknya kesulitan dengan gerakan geset yang dilayangkan oleh Cungkring hingga ada kesempatan Cungkring langsung menendang Icoy sampai tak sadarkan diri. Dikira sudah kalah, Icoy berhasil bangkit kembali yang membuat Cungkring tak habis pikir. Atas pertarungan dilanjutkan kali ini, Icoy berhasil mengunci Cungkring dan memaksanya menepati janji yang disepakati di awal tadi. Setelah 1 minggu kemudian ditempatkan di ruang isolasi, Icoy ditemani Gopar pun langsung menemui Gempal meminta janji mereka dan sedikit percakapan. Akhirnya mereka berdamai. Sejak saat itu tidak ada lagi kekerasan dalam penjara tersebut. Tibalah di hari kebebasan Icoy yang terlihat semangat dan kebahagiaan di wajahnya berkat kedamaian ia ciptakan. Namun ternyata semua itu belum selesai karena masih ada Bacan yang datang untuk menentang ia bertarung. Namun bagaimana lagi, itu yang diinginkan Bacan, lantas apa yang harus diperbuat selain melayani permintaan Bacan tersebut. Pertarungan diungguli oleh Bacan yang gerakannya melebihi sampai-sampai serangan Icoy tak satu pun mengenai dirinya. Dan malah dia harus terpukul berkali-kali yang membuat Bacan sangat puas. Pada satu titik Icoy berhasil memegangi tangan Bacan dan berhasil memukul wajahnya, di mana itu mempengaruhi penglihatan dan gerakannya. Dari situ mereka melakukan pertarungan saling suntul, di mana Bacan yang sudah sangat kesakitan pun akhirnya pun yang menandakan kalau dia telah kalah. Dan Icoy pun meninggalkannya meskipun Bacan tak mengakui kekalahannya. Suatu hari Icoy menjenguk Jongdo untuk menyampaikan rasa terima kasihnya yang telah mengajarinya bela diri. Tamat.